Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sewu Dino 2001. Yakin awakmu budal nggok ibu kota? Kok nggak golek nggok kene ae? Ide kan? Mbakne ono sing butuh. Sri terdiam. Butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja opo pak neng kene? Wong Sri ae mek lulusan SD. Terus lek awakmu budal, bapak ya opo to? Sopo sing rawat, Nduk? Enggih, Pak. Sri ngerti. Tapi nek Sri nggak budal, ya opo ben Sri iso ngekei bapak duit. Sore itu, matahari mulai terbenam. Sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu, memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua, dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa pembantu rumah tangga. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil. Melihat si pemilik agen penyalur, lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa pembantu rumah tangga untuk satu keluarga. Namun, ia masih harus diseleksi. Dan siang ini, si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya. Pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, "Sri, benar awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon?" Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget. Namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar, ia lahir di hari Kliwon. Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan aneh. "Hayang ngati ya Sri," kata si pemilik jasa. Lalu kemudian, ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya, sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah.
Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang gantian Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana, ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini, tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar. Berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat, kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali. Seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Ayune." Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian, si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Krasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas Gunung Lawu saat bangsa lembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. "Angkatan sirahmu, Nduk, ra usah wedi ngono. Mbah ki wis tuwek, ra usah hormat koyo ngono." Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya, seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. "Nduk, gelem kerja ambek Mbah?" Sri mengangguk. "Jaluk piro bayaranmu saulane?" tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Mbah, nek saged." Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000? Ya opo nek tak kei saulane 5 juta. Sri kaget bukan main. Gaji pembantu rumah tangga tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang, menceritakan kepada bapak. Namun, bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. "Firasat bapak kok nggak apik ya, Nduk? Apa nggak usah budal ae? Golek meneh ae." Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya.
Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana, ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu, hingga tiba giliran Sri. Kali ini, ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang, yang kesemuanya duduk memandang Sri sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. "Ngeten, Mbak, kulo badhe tandet. Sampean purun nyambutan mriki. Soale ono pantangane. Nek sampean purun, pantangane ora iso dicabut meneh," kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30-an. "Larangan nopo nggih, Mbak?" Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri, "Uripmu bakal dijamin nek awakmu gelem, Nduk. Tapi nek awakmu gak gelem, Mbah gak meksa." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun, Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Enggih, kulo purun." Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya, mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini, ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh. Jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun, mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun, Rini tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun, sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan. Seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh, dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan. Sampai tiba di sebuah jalan setapak, perlahan mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, badhe ten pundi niki? Kula mboten dipateni kan?"
Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu. Dan dari sana, ada jalan setelah melewati jalan yang naik turun. Mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai tekan kene, bapak iki sing jelasno kabeh. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya. Pak Ageng katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main. Karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nami kulo Tamin. Kulo ngertos akeh sing kepingin jenengan-jenengan takokno. Enten opo sing kedaden nang kene? Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ono opo asline nang kene? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. Ge opo nggak ono sing jelasno nang cah iku mau? Kerja opo neng kene? Kok koyokane kaget ngono? Si sopir mulai bicara. Dereng, Mbah. Ngapunten. Awakmu langsung balik tah? Nggak mene ae? Tanya si Mbah. Mboten, Mbah. Benjing kula kudu nganter ibu. Ya wis, hati-hati. Ojo langsung muleh. Wedine ana iku. Iku, batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri. Sebelum Simbah tiba-tiba bicara. Metuwon, Dok. Aku roh awakmu nang kono. Sri melangkah keluar. Melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. Celuken koncomu ben ngerti. Alasan kene opo sedaya ana nang kene. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini.
Aku isih eling. Cah cili ayu, ceria, randuwe dosa. Koyok jek wingi yo. Tapi cah cili iku saiki ning ambang nyawa, perkara santet menungso laknat. Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. Cah cili iku Dela. Yoiku sing ning kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iyo, mangkane cahiku digawa ning kene. Disingitno, ben isok tahan sampai ketemu awulurane. Disingitno tekan sinten, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Akeh sing urung mbok eruhi, luwih apik enggak eruh hae. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Saiki tak uruki tugasin jenengan kabeh yo. Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan, dengan pencahayaan yang hanya dari lampu patromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini. Termasuk untuk basuh sudo tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Sri seakan tahu, cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iyo, cara ngedusine pancen ono tata carane. Salah sijine kembang pitung rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus, di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin, walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup, dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Engko tak ceritani, nek awakmu wis siap," kata Mbah Tamin. "Tugasmu kabeh ngurus Dela." Sudah 3 hari berlalu. Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri.